pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, senang sekali ya kita bisa berkumpul bersama lagi di tempat ini untuk beribadah dan bersekutu bersama. Dan mari kita persiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Mari teman-teman dengan bangkit berdiri kita mau bersaut-sautan bersorak-sorai memuji Tuhan Allah kita. Hai Kristen, nyanyilah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kebaktian pemuda kita pada minggu hari ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai teman-teman sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ya, teman-teman, tema kita minggu ini, siapakah yang terbesar? Pertanyaan ini muncul dari perbincangan para murid yang mempeributkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Terbesar di sini konteksnya yang terdahulu, yang lebih unggul atau yang lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Seperti para murid, ada kalanya kita pun menginginkan untuk menjadi yang lebih unggul daripada yang lain. Tak jarang, ini membuat kita menjadi pribadi yang kompetitif ya teman-teman. Dan kita sibuk untuk memenuhi tuntutan duniawi demi mengejar kedudukan dan kekuasaan. Sehingga ini membuat kita menjadi pribadi yang abai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam Markus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-35, Yesus berkata demikian.
Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus telah memberikan teladan yang nyata melalui pelayanannya, dan kita sebagai pengikutnya juga dipanggil untuk melayani sesama kita. Di dalam kehidupan pelayanan tidak selalu berjalan mulus ya teman-teman. Ada kalanya kita berbenturan satu dengan yang lain, selisih paham atau kendala lainnya seperti waktu atau jarak. Berbagai kendala ini sering menjadi alasan kita untuk membatasi, menghindari atau bahkan meninggalkan pelayanan itu sendiri. Dan gak jarang juga teman-teman, selisih paham satu dengan yang lain ini membuat kita justru menjadi acuh tak acuh terhadap sesama kita. Tuhan dengan segala kemuliaannya mau merendahkan dirinya, melayani dan bahkan mati di kayu salib demi menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi apa yang sudah kita lakukan teman-teman sebagai pengikutnya? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan menjadi penolong bagi sesama kita melalui kehidupan dan pelayanan kita? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari,
terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit bumi baginya. Aku kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Apa yang kehilangan telah ku cari, dan lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari saat ini dengan penuh kerendahan hati, kita mau mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampuni kami, ya Tuhan. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan baitnya yang ketiga. Sudah dengan sungguh-sungguh mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita, marilah kita terima berita anugerah yang diambil dari Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Teman-teman dipersilakan memberikan salam damai kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Ya, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan ya teman-teman. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar nanti, ini akan selalu menjadi firman kehidupan di dalam kehidupan kita. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang
Yesus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saya ajak kita bersama untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, ketika pada pagi hari ini kami boleh tiba di gedung gereja dari tempat kami masing-masing tanpa kurang dari suatu apapun, kami meyakini penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang masih boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur ketika pada pagi hari ini di dalam kebaktian pemuda kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Terlebih-lebih Tuhan, kami mengucap syukur ketika melalui lidah, mulut, dan bibir kami ada puji-pujian yang dapat kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika sebentar juga Tuhan, kami rindu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami melalui Roh Kudus sehingga ketika sebentar kami membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, bantulah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini sehingga setiap apa yang sudah dipersiapkannya hanya berasal dari-Mu saja. Jadikanlah kami bukan hanya sebagai pendengar firman yang baik, melainkan jadikanlah kami sebagai para pelaku dari firman yang boleh kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bersama untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus. Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37. Jika teman-teman sudah mendapatkan, saya coba bacakan ya untuk kita semua. Markus pasal 9, ayat 30 sampai dengan ayat ke-37, Lembaga Alkitab Indonesia membagi dua menjadi dua perikop. Yang pertama adalah perikop tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Perikop yang kedua, ayat 33 sampai dengan ayat 37, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku.
Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kayaknya kok nggak semangat ya. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, ya, selalu saya harus mengulang 2 kali dan baru saya mendapatkan jawaban yang kedua ketika saya menyapa di sebuah jemaat. Jawaban yang kedua itu biasanya lebih semangat daripada yang pertama. Mungkin ya kalau yang pertama, apaan sih? Selamat pagi gitu ya. Kalau yang jawaban kedua udah mulai agak di selamat pagi ya. Jadi jawabannya sudah mulai semangat. Semoga teman-teman hari ini juga memiliki semangat yang sama seperti saya ketika kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi, kalau firman Tuhan nih judulnya hari ini tuh siapakah yang terbesar ya. Justru hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk menjadi yang terkecil ya, yang berbeda nih dari firman Tuhan ya. Tapi hari ini kita mau bersama-sama belajar. Teman-teman, kalau boleh saya tanya di sini ketua komisi pemudanya siapa? Boleh nggak tunjuk tangan? Oh, nggak hadir. Wakil? Oh, nggak ada wakil. Bendahara? Ini pokoknya BPH, bendahara. Sekretaris? Tenang aja, nggak bakal saya suruh apa-apa kok, saya cuma nanya doang. Sekretaris? Nggak ada sekretaris juga? Oh, nggak datang, oke ya. Jadi bendahara lah yang saya anggap jadi BPH gitu ya. Jadi ketua, kalau ada wakil ketua biasanya gitu ya. Lalu bendahara dan sekretaris itu biasanya BPH ya. Lalu seksi apa? Kerohanian bahasanya di sini apa? Seksi ibadah. Ada nggak? Oke. Lalu ada seksi apa lagi? Pembinaan. Oke, ada ya. Berarti ada yang tunjuk tangan. Lalu ada seksi apa lagi? Persekutuan. Oke, ada lagi. Ya cukup lah ya kira-kira. Menurut teman-teman dari BPH yang tadi 1 orang yang hadir, bendahara, dan semua seksi-seksi yang di bawahnya yang tadi tunjuk tangan, mana yang penting? Mana yang penting? Semua sama-sama penting atau cuma BPH-nya doang gitu ya? Semuanya sama-sama penting. Oke ya, ini di dalam komisi yang lebih kecil. Kalau saya lempar lagi ke yang lebih besar, lingkupnya lebih luas, ke majelis jemaatan ya. Jadi ada 9 pendeta ya di Samanhudi. Ada 4 orang pendeta emeritus ya. 4 orang pendeta emeritus dan 5 orang pendeta aktif. Beserta dengan para penatua. Yang jumlahnya tadi saya ngobrol ada sekitar mungkin 50-60-an ya. Dengan 4 orang pendeta aktif. Kalau pendeta emeritus itu tidak masuk ke dalam struktur ya. Jadi mereka memang masih melayani tetapi tidak masuk ke dalam struktur. Menurut kalian mana yang lebih penting? Lah kok berhenti? Tadi semuanya penting. Kenapa kamu katakan semuanya penting? Ya. Berapa orang yang hadir hari ini? Berapa orang yang hadir hari ini? Di bagian penerima tamu. Ada 30-an? Ada 30. Berarti sisanya dari yang satu ini 29 orang idem? Idem. Wah, idem aja lah daripada ditanyain Kak Dewi gitu ya. Jadi idem aja gitu. Semuanya sama nggak jawabannya? Majelis jemaat itu terdiri dari pendeta dan penatua, ya, pendetanya pendeta aktif, ya, pendeta dan penatua.
Penatua itu masih terbagi-bagi lagi dalam beberapa bidang. Jadi ada bidang persekutuan, ada bidang pembinaan, ada bidang sarana prasarana, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, udah pasti gitu ya. Mereka menangani bidangnya masing-masing. Jadi menurut kalian semua yang berada di ruangan ini, semuanya penting atau ya pendeta lah yang paling penting? Yang mana? Hah? Halo. Semuanya penting sama? Semuanya penting ya. Jadi hari ini kenapa saya mempertanyakan teman-teman secara khusus di GKI itu sistemnya adalah presbyterial sinodal ya. Jadi nggak ada tuh yang kalau ketika kita berbicara, oh berarti pendetanya tuh yang paling penting gitu ya. Pendeta kalau nggak ada penatua bisa melayani nggak kira-kira? Nggak bisa. Oh penatuanya dong yang paling penting, kan penatua jumlahnya lebih banyak, pendetanya cuma 4 ya, di kami pendetanya 3. Jadi ya penatuanya, karena penatuanya lebih banyak jumlahnya gitu. Tapi kalau nggak ada pendetanya, yang khotbah siapa kira-kira? Gitu ya, yang akan melayani tentang pastoral siapa? Jadi semua bagian sama pentingnya, sama seperti di dalam komisi pemuda ya. Mau ketuanya, ketua dong yang paling penting karena ketua memutuskan semua hal, ya enggak juga. Karena semua keputusan adalah berdasarkan hasil rapat bersama ya. Hari ini teman-teman ketika kita mau bicara nih tentang bagian yang terbesar ya. Kalau firman Tuhan di dalam ayat yang ke-31 di sana saya katakan gini. Karena ini terbagi jadi 2 perikop ya. Jadi kalau kita melihat perikop yang pertama ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32 di sana Yesus itu menginfokan tentang penderitaan yang akan dijalaninya ya. Penderitaan yang akan dijalaninya itu info kedua ya. Jadi kalau teman-teman melihat di dalam Markus pasal ke-8 ya, saya ajak kalau teman-teman tadi bukanya pakai Alkitab di dalam 1 halaman sebelum pembacaan kita. Tapi kalau pakai gadget suci kalian dicarilah Markus 8 ya. Nah, di dalam Markus 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38 ya. Itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikuti Dia. Lalu di dalam bacaan kita pada pagi hari ini pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus ya. Jadi kalau kita mau mengatakan teman-teman, ini sebuah informasi yang Tuhan katakan, informasikan kepada para murid dan sesuatu yang seharusnya mereka berusaha untuk terima dengan baik ya. Tapi karena keterbatasan para murid, mereka tidak dapat menerima dengan baik ya. Jadi di dalam bayangan mereka, kalau kita melihat di dalam Injil Markus pasal 8, teman-teman melihat ada salah seorang murid Petrus mengatakan bahwa Tuhan jangan bilang seperti itu dong gitu ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti aku akan disalibkan, lalu aku akan mati dan pada hari ketiga aku akan dibangkitkan. Lalu Petrus berusaha untuk komplain, karena apa? Karena dalam bayangan dia sebagai manusia yang terbatas, dia membayangkan bahwa Tuhan ini kan, Yesus ini kan adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Nggak mungkin dia mati gitu ya, nggak mungkin dia akan disiksa, nggak mungkin dia akan dibunuh, dia akan menyelamatkan kita kok, malah kok dia yang akan mati. Dia lupa tuh kata-kata Yesus di bagian terakhirnya, dibangkitkan pada hari yang ketiga ya. Karena apa? Karena keterbatasannya sebagai manusia, sama seperti kita ya. Jadi ketika kita mencoba untuk melihat rencana Tuhan, terkadang kita dengan otak dan pikiran kita sebagai manusia yang terbatas, kita tuh nggak ngerti. Tuhan itu rencananya mau apa sih di dalam kehidupanku gitu ya. Tuhan, kenapa sih kehidupanku penuh dengan penderitaan? Kenapa sih kehidupanku penuh dengan masalah? Kenapa sih kehidupanku penuh dengan pergumulan? Yesus sendiri pun juga bergumul. Yesus sendiri pun juga menderita. Ya, jadi itu yang harus kita pikirkan. Mencoba untuk melihat atau menjalani kehidupan kita itu dengan cara pikirnya Tuhan, ya, bukan dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Jadi kalau teman-teman melihat di ayat yang ke-31, Yesus ini mencoba untuk mengulang lagi tentang penderitaannya ya. Tetap dikatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau saya bacakan teman-teman, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi ketika Yesus menginformasikan tentang penderitaan yang akan dialaminya, Yesus itu juga mengatakan ada sukacita loh. Jadi
di balik segala pergumulan, di balik segala masalah, di balik duka cita yang nanti akan dirasakan oleh para murid, akan ada sukacita karena akan ada kebangkitan. Tapi para murid cuma bisa menangkapnya, wah, akan ada sebuah kesedihan nih karena kehilangan. Akan ada sebuah hal yang mereka nggak bayangkan, nggak mereka pikirkan, karena mereka memikirkannya Yesus itu sangat luar biasa, Yesus itu Mesias gitu ya. Sehingga kalimat di belakang Yesus ketika mengatakan aku akan bangkit pada hari yang ketiga, itu mereka tidak dapat mencernanya dengan baik ya. Nah, ayat ke-32 itu dikatakan di situ ya. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun mereka segan menanyakan kepadanya ya. Jadi mereka sebetulnya terbatas. Mereka nggak ngerti, tapi mereka nggak nanya tuh, apa sih maksudnya Yesus? Ya. Nah, lalu teman-teman, ketika kita melihat di dalam pembacaan kita ayat 33 sampai dengan ayat 37, ini yang menjadi tema kita pada hari ini. Siapa sih yang terbesar gitu ya? Jadi ayat ke-33 di sana dikatakan para murid itu sedang berbincang-bincang dan Yesus itu mempertanyakan apa sih yang kalian perbincangkan, apa sih yang kalian obrolkan gitu ya. Lalu ayat 34 di sana dikatakan gini, mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Ya. Teman-teman, kalau saya tanya, teman-teman itu kalau orang lain menganggap teman-teman, teman-teman lebih suka dianggap orang lain itu sebagai pribadi yang pandai, pribadi yang pintar, orang lain menghargai teman-teman, atau teman-teman lebih suka dianggap sebagai pribadi yang bodoh dan orang lain tidak menghargai teman-teman. Teman-teman pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pilih yang mana? Pertama ya, otomatis ya. Karena kita butuh yang namanya pengakuan diri sebagai makhluk sosial. Aku ingin orang lain menganggap aku pandai. Aku ingin orang lain menganggap aku pintar. Aku ingin keberadaanku dihargai orang lain. Jadi teman-teman, ketika saya mencoba untuk mempersiapkan bacaan pada hari ini, saya melihat apa yang dikatakan di ayat yang ke-34 ini wajar gitu ya. Ketika para murid pada saat itu sedang mempercakapkan, wah aku nih punya kemampuan nih seperti ini. Mungkin murid yang lain, oh enggak, lu emang cuma punya itu, tapi gue punya ini. Misalnya gitu ya di dalam bahasanya mereka. Oh enggak, tapi aku yang paling disayang, aku yang kalau kemana-mana Tuhan Yesus bawa. Enggak, tapi aku paling yang bisa begini. Mereka mempertengkarkan nih. Siapa yang paling terhebat dan terbesar di antara mereka? Dan ketika Yesus mempertanyakan, apa sih yang kalian perbincangkan? Mereka diam. Kira-kira kenapa teman-teman? Penyebabnya mereka diam. Kenapa teman-teman? Hah? Malu? Gitu ya. Apalagi? Apalagi? Kira-kira bertentangan nggak dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan selama itu? Selama para murid bersama-sama dengan mereka. Bertentangan gitu ya. Jadi Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa ada kerendahan hati, bahwa kamu harus saling menolong, kamu harus saling melayani. Dan ini nggak tampak nih di dalam kehidupan para murid. Sehingga mereka malah ribut mempertengkarkan siapa yang paling hebat di antara kita, siapa yang paling besar di antara kita. Gitu ya. Hingga akhirnya di sana di ayat ke-35 Tuhan Yesus mengatakan, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Justru Yesus mau mengatakan secara langsung kepada mereka, kalau kamu ingin menjadi yang terhebat, kalau kamu ingin menjadi yang paling baik gitu ya, justru kamu harus menjadi yang paling kecil tuh, bukan yang menjadi yang paling besar. Justru kamu harus melayani. Teman-teman, resikonya ketika orang selalu menganggap kita baik, orang yang selalu menganggap kita pintar, orang selalu menganggap kita pandai, resikonya apa sih untuk kita sendiri? Tadi liturgos udah coba untuk mengatakan di dalam kata pembuka. Ada yang ingat nggak? Liturgosnya lirik dulu. Kata pembuka saya tadi apa ya? Apa kata pembukamu tadi? Apa?
Ada sebuah kejatuhan nggak kira-kira ketika orang lain menganggap kita hebat? Ada nggak? Ada ya. Ada sebuah kesombongan. Akhirnya kita menjadi pribadi yang mungkin menganggap bahwa oh aku bisa melakukan semuanya, aku hebat kok gitu ya. Aku mungkin nggak butuh orang lain. Walaupun kita butuh yang namanya pengakuan dari orang lain. Teman-teman, sharing sedikit, beberapa waktu yang lalu sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, anak saya yang masih TK, umur 5 tahun pulang dalam keadaan di mobil mungkin dia sudah bisa meredakan tangisnya. Lalu ketika sudah sampai di rumah, dan saya di rumah di pastori kami gitu ya, lalu saya ketika buka pintu mobil, matanya sudah merah, dia berusaha untuk menahan tangisnya, terus saya tanya, Dede kenapa gitu ya, kok tumben pulang sekolah nangis gitu, terus dia nangis, terus dia bilang, aku nggak menang lomba masukin bola ke keranjang, dia bilang. Jadi hari itu tuh ada entah rasanya sih kayak perlombaan gitu ya, tapi games untuk anak-anak memasukkan bola ke keranjang. Dia nangis. Terus udah gitu saya bilang gimana ceritanya? Lalu dia menceritakan dengan terbata-bata, dengan kesederhanaan dia sebagai anak umur 5 tahun. Dia bilang, aku sudah dengar kata Miss, aku sudah dengar, aku sudah masukin bola, tapi dia bilang ketika terakhir aku sudah menang dari teman-teman yang lain. Aku lihat aku menang, aku pertama. Tapi aku nggak kasih tos ke Miss, dia bilang. Terus jadi temanku yang menang, dia bilang. Dia nangis, padahal dia merasa bahwa dia sudah berjuang, gitu ya. Lalu saya bilang berarti Dede nggak dengerin dong, Miss perintahnya apa pertama? Aku dengar, tapi Miss nggak ngomong harus tos. Miss cuma bilang harus cepet, harus bisa masukin bola ke keranjang. Aku pertama mah, dia bilang, dia masih nangis gitu ya. Lalu ya saya nggak mau membahas apakah Miss salah atau siapa temannya yang salah gitu ya. Cuma saya kasih pengertian ke dia, nggak apa-apa. Buat mama, kamu sudah melakukan yang terbaik ya. Kamu menang atau kalah sama aja. Yang penting kamu melakukan yang terbaik ya. Nggak apa-apa teman kamu hari ini menang. Karena temannya menang itu dapat trofi ya. Jadi kalau anak kecil kan kalau dapat trofi, pulang dapat trofi itu kan seneng ya. Dia bisa pamerin ke mamahnya, ke papahnya dan ke kakaknya gitu. Jadi dia hari itu nggak dapat trofi dan temannya yang dapat trofi juara 1. Dan dia merasa bahwa sebetulnya trofi itu milikku gitu ya, karena dia memenangkan pertandingan cuma gara-gara nggak tos sama Missnya, jadi Missnya mungkin nggak lihat apa gimana, Miss nggak lihat aku, nggak apa-apa Dede gitu ya. Saya berusaha untuk membesarkan hatinya, saya bilang nggak apa-apa, nanti mungkin ada suatu saat ketika kamu main games lagi, kamu yang menang, hari ini nggak apa-apa kalau teman kamu menang, makanya lain kali kamu dengar kata Miss gitu. Aku dengar, dia masih tetap ngotot, ya udahlah saya pikir ya, kamu dengar baik-baik kata Miss harus apa sampai dengan terakhir, dan itu yang harus kamu lakukan. Teman-teman, dia selalu bilang gini sama saya, dia punya ada beberapa trofi di rumah yang dia memang dapat gitu ya. Terus dia bilang, mama aku mau lagi trofi. Saya selalu bilang sama dia, kalau kamu mau trofi berarti kamu harus berusaha sebaik mungkin. Apapun yang kamu nggak suka sekalipun, atau apapun yang mungkin kamu ngerasa bahwa itu sulit, kamu usahakan yang terbaik. Mau kamu dapat trofi atau tidak dapat trofi, yang penting mama tahu kamu sudah lakukan yang terbaik gitu ya. Jadi dalam bayangan dia adalah ketika, namanya juga masih kecil ya, dalam bayangan dia adalah ketika aku lomba, aku dapat trofi ya. Jadi ketika sekalinya dia nggak dapat trofi, dia akhirnya sedih ya. Saya berusaha untuk mengembalikan moodnya, berusaha untuk mengembalikan kesedihannya, dan berusaha untuk menghibur dia gitu. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah saya mencoba untuk melihat kalau nih anak selalu menang dan selalu dapat trofi, mungkin dia akan sombong gitu ya. Makanya saya selalu bilang, Dede kalau Dede dapat trofi nggak boleh sombong ya. Kalau Dede misalnya nggak menang pun juga Dede nggak boleh sedih. Semuanya cuma fun. Miss mau lakukan anak-anak adalah yang terbaik. Jadi kalau Dede nggak dapat trofi pun nggak apa-apa. Kalau Dede dapat trofi, Dede tetap harus semangatin teman-teman yang lain supaya bisa dapat trofi kayak Dede. Saya bilang gitu ya. Teman-teman, apa yang mau saya bagikan pada hari ini adalah seperti yang tadi saya katakan. Ketika kita merasa bahwa kita adalah yang terbesar, yang terpenting, yang terhebat gitu ya, dibandingkan yang lain, mungkin akan ada kejatuhan, kesombongan diri. Wah, aku hebat kok. Ini gereja komisi pemuda bisa berjalan karena gua ketuanya, misalnya gitu ya. Ini bidang ibadah dan persekutuan bisa berjalan karena gue yang pimpin nih, karena gue yang semuanya cari pendetanya, karena mengurus semuanya tentang ibadah, bikin liturgi, semuanya bisa berjalan dengan baik karena gue. Lama-lama apa yang terjadi teman-teman? Akan ada kejatuhan, akan ada kesombongan. Hari ini kita belajar justru ketika kamu mau menjadi yang pertama, di sana dikatakan hendaklah dia menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan
pelayan. Teman-teman ada yang mau jadi pelayan nggak? Ada nggak? Satu orang doang yang angkat tangan. Yang lain nggak ada yang mau ya? Kalau saya tanya lebih baik untuk dilayani atau lebih baik untuk melayani, pilih yang mana? Satu orang doang. Yang lainnya? Hah? Dua-duanya? Pilih yang kedua tadi apa? Melayani, 2 orang. Semuanya jadi milih dilayani ya? 2 orang gitu. Jujur ya, secara kita sebagai manusia, kita pilih yang mana? Dilayani. Gitu ya. Kalau dilayani itu apa? Enak, cuma tinggal duduk manis, kita bisa datang, duduk kebaktian, lalu nanti kita pulang, gitu ya. Coba teman-teman pikirkan bagaimana teman-teman yang lain yang mungkin mencoba untuk melayani teman-teman. Dalam artian bikin liturgi, cari lagu, gitu ya, cari pelayan firman, mempersiapkan musik, mempersiapkan multimedia. Enak yang mana? Enak yang datang duduk pulang ya. Ya kalau dipikir-pikir ya, nggak menyita waktu dan pekerjaan kita, tapi dibandingkan teman-teman yang melayani, mereka di antara pekerjaan, di antara kuliahnya, aduh belum bikin PPT nih, belum latihan musik nih buat kebaktian hari Minggu. Ada waktu-waktu yang harus dikorbankan. Tetapi hari ini kita mau belajar juga bersama-sama di sana. Yesus mengajarkan kita seperti anak kecil ya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi orang yang terpandang, untuk menjadi orang yang bisa dihargai orang lain. Semua orang mau, semua orang memang menginginkan hal itu. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Untuk menjadi yang pertama, justru kita harus menjadi yang paling belakang, gitu ya. Harus mencoba untuk belajar melayani, harus belajar untuk menderita, harus belajar untuk susah. Sama seperti ketika Yesus di dalam kisah proses kehidupannya, bukan hal-hal baik yang diterimanya. Ketika dia mengajarkan firman Tuhan, banyak ahli Taurat, banyak orang-orang Farisi yang menentangnya, sampai dengan penderitaannya di kayu salib. Tetapi Yesus mau mencoba untuk melakukannya dengan ketaatan. Ada penderitaan, ada pergumulan, dia mengambil bagian yang terakhir. Bukan aku datang untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Di setiap pergumulan teman-teman pada hari ini, biarlah kita juga dapat melihat bahwa Yesus adalah sosok yang dapat kita layani. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan, di tengah-tengah segala pergumulan kita, di tengah-tengah segala salib yang harus kita pikul, masalah dan pergumulan teman-teman berbeda satu dengan yang lain, tapi Tuhan selalu beri kekuatan. Jadi di tengah-tengah segala aktivitas teman-teman, pendidikan, pekerjaan yang harus dihadapi hari lepas hari, marilah kita bersama-sama untuk dapat saling melayani satu sama lain. Karena Tuhan menghendaki bahwa ketika kita melayani, ketika kita mau menjadi yang nomor 1, justru kita harus memikirkan hal-hal yang paling belakang. Hari ini teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk bersama melihat sebuah video klip. Ya, semoga video klip ini dapat membantu kita untuk melihat bahwa mungkin ini terjadi di dalam kehidupan kita. Pastinya terjadi gitu ya. Setiap pergumulan kita, permasalahan kita, terkadang kita mau mengatakan, Tuhan aku mau melayani Engkau, tapi kenapa ketika aku melayani Engkau, aku dapat masalah ini? Kenapa ketika aku melayani Engkau, aku dapat pergumulan ini gitu ya. Tapi ternyata ada kekuatan yang selalu Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk terus dapat melayani Tuhan ya.
Teman-teman, ini gambaran kehidupan kita. Ada banyak tugas kuliah, ada banyak tugas di dalam pekerjaan kita, ada banyak pergumulan di dalam mungkin masalah keluarga kita, dengan orang tua, dengan saudara kita, atau di dalam pelayanan kita. Terkadang ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, kita bilang, Tuhan ini salibnya berat banget sih. Ini masalah yang satu baru selesai, ada lagi masalah yang lain gitu. Tuhan kalau bisa potong aja deh gitu ya, sama seperti itu. Ketika Tuhan mau mengajarkan kita sebuah perjalanan dengan situasi yang berat, Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Tuhan itu memberikan kekuatan buat kita. Terlebih-lebih Tuhan itu mau pakai kita. Ketika kamu melihat segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan apa yang kamu lihat, bukan apa yang aku rencanakan di dalam kehidupanmu. Yang terbaik itu adalah ketika kamu harus mengalami permasalahan. Yang terbaik itu adalah ketika kamu harus melayani sesamamu. Yang terbaik itu adalah bukan ketika kamu dianggap yang pertama dan terdepan, tetapi justru yang terakhir. Itulah yang terbaik di dalam rencana dan pikiranku. Hari ini teman-teman, marilah kita bersama-sama belajar. Bukannya mencari, bukannya hanya fokus kepada aku harus menjadi yang pertama. Aku harus menjadi yang terdepan supaya orang lain menghargai aku. Tetapi biarlah kita mau belajar bersama-sama untuk Tuhan. Ketika Tuhan pakai aku di dalam hidup aku, di dalam pekerjaan, pendidikan, keluarga, masyarakat yang boleh Tuhan percayakan, tolong aku untuk dapat menjadi pelayan yang dapat melayani sesamaku. Ketika mungkin orang lain gak menganggap aku sekalipun, Tuhan menganggap aku sangat luar biasa. Karena ada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memampukan teman-teman untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terbesar di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami sudah boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami secara khusus sebagai manusia wajar sekali kami menginginkan orang lain selalu menganggap kami yang terbaik. Orang lain selalu memandang kami. Tapi biarlah firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa di dalam hidup yang masih boleh Tuhan percayakan kepada kami secara khusus bagi anak-anak muda, kami mau belajar untuk melayani Tuhan. Kami mau belajar untuk mengutamakan orang lain.
Walaupun ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pergumulan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, tolong kami, mampukan kami untuk selalu menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus untuk pemilu di tahun 2024 mendatang. Tuhan tolonglah berikan situasi yang kondusif, aman, dan penuh dengan kedamaian. Dan siapapun nanti para pemimpin yang akan memimpin bangsa dan negeri kami, berkati mereka dengan hikmat dan bijaksana serta takut akan Tuhan. Tuhan mau berkati untuk para pemimpin kami pada saat ini, baik mereka yang berada di tingkat pusat ataupun sampai di daerah-daerah, berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan segala sesuatu yang mereka perlukan di dalam pekerjaan mereka, sehingga setiap apa yang boleh mereka lakukan adalah untuk kepentingan dan fokusnya masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKI Samanhudi, secara khusus untuk Komisi Pemuda. Tuhan berkati untuk setiap para pengurus, berikan mereka kesehatan yang baik. Tuhan berkati mereka di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pendidikan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pertemanan yang boleh mereka lakukan, dan di dalam pelayanan mereka di Komisi Pemuda GKI Samanhudi di tempat ini. Biarlah setiap pelayanan mereka dapat menjadi berkat, berikan kesatuan hati, kerjasama yang baik, sehingga di dalam pelayanan mereka terus dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk majelis jemaat, para pendeta aktif, pendeta emeritus, dan seluruh penatua, beserta dengan seluruh para pengurus dari komisi dan kelompok kerja, berkati pelayanan mereka. Sehingga di dalam melayani Tuhan, baik dari komisi ataupun majelis jemaat, mereka juga terus dapat menjadi berkat. Kami mau berdoa juga Tuhan dan teringat untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak dapat hadir karena pergumulan akan sakit penyakit ataupun di dalam masa pemulihan mereka. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memulihkan kondisi mereka. Sehingga mereka minggu depan juga dapat hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah pemuda. Tuhan juga yang akan menolong ketika mereka pada saat ini tidak dapat hadir karena pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang mau ikut campur tangan menyelesaikan semuanya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini masih terus bergumul di dalam kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan akan iman, di dalam kehidupan akan pencarian pasangan hidup, di dalam pergumulan akan pendidikan, pekerjaan, dan pergumulan yang lain. Tuhan yang akan menolong pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan juga yang akan menjawab setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu sesuai dengan apa yang boleh Tuhan kehendaki baik dan rancangkan penuh dengan damai sejahtera di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ajar kami untuk bersabar menanti setiap jawaban Tuhan. Ajar kami untuk dapat menerima dengan damai sejahtera ketika Tuhan memberikan jawaban dari doa-doa kami berbeda dari apa yang kami minta. Dan Tuhan terlebih-lebih akan memakai seluruh hidup kami sebagai anak-anak muda untuk selalu dapat memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan semua seruan doa syafaat kami, dan biarlah semua seruan doa syafaat kami terjadi dengan apa yang boleh Tuhan kehendaki baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang akan diedarkan atau dengan menggunakan QRIS. Walau
syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, karena Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan tanpa kami meminta. Tuhan yang selalu menyediakan semua kebutuhan kami, sehingga kami bisa berdiri pada hari ini di sini bersama-sama. Tuhan Yesus, kalau kami boleh memberikan sebagian dari berkat-Mu, itu juga karena Engkau yang berkati semua persembahan ini Tuhan, supaya dapat dikelola dengan baik, agar menjadi perluasan bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berikan persembahan ini dan kami naikkan doa ini. Amin. Kita sudah diingatkan kembali tentang tugas kita sebagai pengikutnya, yakni melayani Dia dan sesama. Meski ketika kita menjalaninya itu tidaklah mudah, tetapi maukah kita mendengarkan dan menjalankan panggilannya di dalam kehidupan kita? Biarlah lagu ini boleh semakin meneguhkan komitmen kita dalam menjalani panggilan kita dalam mengikut Tuhan. Come and follow me if I but call your name. Will you go where you don't know and never be the same? Will you let me move beyond? Will you let my name be known? Will you let my life be grown in you and you in me? Yang pria dipersilakan untuk menyanyikan baitnya yang kedua. Will you leave yourself behind if I would call your name? Will you care for cruel and kind and never be the same? Will you raise the hostile stare? Should your life a threat or scare? Will you let me answer prayer in you and you in me? You hide if I but call your name. Will you quell the fear inside and never be the same? Will you use the faith you found to reshape the world around? Through my sight and touch and sound in you and you in me. Bersama-sama mari kita nyanyikan baitnya yang kedua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Teman-teman, kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Setiap kata dan karya-Mu, Teman-teman dipersilakan duduk dan mengambil waktu teduh. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu ya, semangat ya, ibadah sudah selesai, tapi jangan pulang dulu karena ada beberapa pengumuman. Oke, kita mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di Pemuda. Ada? Aku dapat bocoran di sebelahnya Semwang ya, yang baju merah. Boleh kenalin namanya? Oke, selamat datang Daniel, dan kita mengundang Daniel untuk kembali join bersama kita di ibadah-ibadah berikutnya ya, dan di kegiatan-kegiatan pemuda lainnya. Oke, next. Nah, ini ibadah untuk minggu depan dengan tema doa orang benar. Yang melayani kita nanti di minggu depan ada Pendeta Melani Ayub dari GKI Agus Salim. Untuk pelayan minggu depan ada penatuanya Penatua Parwi, liturgosnya Agnes, pemusiknya Andre Suteja, song leadernya ada Randy dan Stefani, multimedia Wahyu, publikasi Trudy, dan asyirnya ada Zerlin dan Hendrik. Selamat mempersiapkan pelayanan untuk minggu depan ya teman-teman. Dan untuk pelayan hari ini, pelayan firman tadi dilayankan oleh Pendeta Dewi dari GKI Wahid Hasim, dan penatuanya ada Felicia Karta, liturgosnya saya sendiri, pemusik ada Cinike, song leader ada Evel dan Anugrah, multimedia di belakang ada Yogi, publikasinya ada Sisil, dan asyirnya ada Mariana dan Nicholas. Terima kasih teman-teman untuk pelayanannya. Nah, ini ada kegiatan pemuda, dipersilakan Sam. Halo, selamat siang. Oke, jadi dari tim pembinaan kita mau ada kelas Lighthouse Project, bukan kelas, iya Lighthouse Project lagi. Judulnya Charisma on Command, How to Navigate and Communicate. Kurang lebih nanti akan temanya ngomongin tentang gimana sih dalam kehidupan baik itu pelayanan atau pekerjaan atau manapun, kehidupan secara umum penting loh sebenarnya untuk bisa berkomunikasi, berbicara, mendengarkan, dan pada akhirnya membangun kesepahaman bersama gitu. Muncul understanding, dan ini memang salah satu yang mau kita coba gaungkan juga di tema beberapa Lighthouse Project ke depan, bahwa kita juga mau membangun atau at least memberikan edukasi tentang soft skills yang bisa dipakai buat rekan-rekan sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Waktunya bisa dilihat di sana, Sabtu 30 September, 2 minggu lagi, dicek aja apakah kosong ke jadwalnya. Kalau kosong mohon diisi, kalau isi mohon dikosongin gitu.
oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Sekian, terima kasih. Ya teman-teman, bagi Sabtunya yang di rumah aja gitu kan ya, boleh ikut acara pembinaan, selain bisa berkumpul bersama juga diisi bersama. Next. Mi, udah lihat pengumumannya belum? Bulan Keluarga ini bakal banyak banget loh biasanya. Oh iya? Emang ada apa aja? Ada seminar parenting orang tua, terus ada noba alasan terdalam, ada seminar tomat buat pastor muda dan dewasa muda, terus ada seminar parenting remaja, dan di puncaknya bakal ada family funding. Selain doa pagi dan jalan, akan ada yoga, zumba, dan senam jantung. Sehat banget loh. Ih seru banget, aku pengen ikut deh. Tapi papi aku lagi nggak ada, aku nggak usah ikutan ya. Resepsi keluarga tuh jangan cuman ayah, ibu, anak. Jangan gitu. Keluarga tuh banyak maknanya. Keluarga itu adalah orang yang memiliki relasi sama lain. Keluarga itu adalah orang yang menghabiskan waktu bersama, melakukan kegiatan bersama, memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Kita dengan komunitas sastra, kita dengan kelompok pelayanan kita, dan bahkan kita di satu gereja sesama jemaat sama di ini, itu juga termasuk keluarga tahu. Bener juga ya. Berarti aku paling lihat nggak takut dong. Kan nanti ada keluarga lain. Satu keluarga, dia kayak sama Budi. Dan kamu jangan ragu buat ikutan ya. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke kontak person dan gereja masing-masing. Sampai jumpa di bulan keluarga GKI sama Budi di 2023. Bye-bye. Ada info seputar bulan keluarga akan disampaikan oleh Yogi ya. Halo teman-teman pemuda, kami dari Panitia Bulan Keluarga, saya ketuanya, aktualisasi diri. Ya jadi di bulan keluarga nanti, bulan Oktober, ada acara puncaknya yaitu Family Fun Day ya. Itu kebaca nggak ya? Enggak ya. Jadi hari Sabtu tanggal 28 Oktober, acaranya dari subuh teman-teman. Jadi itu ada fun walk, ada senam jantung, tai chi, dan ada yoga. Dari jam 5.30 sampai jam 7. Nah ini boleh milih ya. Nah ini boleh milih ya, bukan semuanya. Karena itu berbarengan. Lalu juga ada doa pagi, ada sarapan bersama, ada games, Nah ini ada puncaknya nih, kita Zumba bareng. Wah. Yang pastinya di lantai 4 seru pasti. Dan juga ada door prize-nya ya teman-teman. Nah seperti itu, closingnya dari aku. Jadi note-nya itu bawa tumbler atau botol minum sendiri. Kalau yang bisa yoga boleh bawa matrasnya masing-masing karena dari panitia tidak menyiapkan ya. Lalu juga karena kemungkinan akan ada hujan dan semoga aja nggak deras, boleh bawa jas hujan sendiri. Jadi kalau hanya rintik-rintik kita tetap jalan sehat. Tapi kalau hujannya deras, tenang aja teman-teman, akan ada games di subuh itu. Itu buat pemanasan sebelum Zumba. Kalau ada yang mau tanya-tanya dulu, mau daftar juga bisa langsung ke aku, ke CP sini. Ada juga Semwang, panitia, lalu pojok kiri ada Darren, pojok kanan sih di sebelah situ ya. Begitu, terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di bulan depan. Oke, ada lagi pengumuman? Ya, nih. Wah, udah mau pemilu nih. Kita-kita yang umurnya 17 tahun di 14 Februari 2024 berhak milih loh. Yeay, pesta demokrasi. Ini pemilu pertamaku. Pilih pemimpin yang asik. Pilih saya, pilih aku, pilih Eka. Aku oke, aku keren, aku ganteng. Dan aku berjanji, dan aku bersumpah.
Sumpah. Lah, bingung. Males deh. Bingungnya mau pilih yang mana? Banyak banget. Nah, ini dia 5 karakter pemimpin asik yang mesti kamu cermati. Cerdas. Dia mampu berpikir tajam dan paham dengan cepat. Fokus pada membangun bangsa dan masyarakat. Tegas, tidak ragu dan selalu teguh berpegang pada kebenaran. Jujur, tidak korupsi, terbuka, berkata apa adanya. Toleran, ia menghargai perbedaan, baik berupa pendapat, kepercayaan, budaya, dan lain-lainnya. Sosial, pemimpin yang peduli dan mengasihi sesama. Dan yang pasti, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Nah, cari tahu dari sekarang siapa pemimpin asik pilihanmu. Carinya dari sumber terpercaya ya. Jangan kena tipu hoax. Dipersembahkan oleh Ya, kami nggak bosan-bosan ya teman-teman untuk mengingatkan teman-teman untuk lebih bijak lagi menggunakan suaranya dalam pemilihan umum tahun depan. Jadi mulai sekarang cari nih info-info mengenai calon-calon yang nantinya akan kita pilih nih untuk melayani Indonesia ke depannya. Next. Happy Sunday teman-teman.